Di Jawa, ada satu kitab yang selama ratusan tahun dipercaya sebagai sumber sejarah, dikutip dalam ceramah, dijadikan rujukan asal-usul raja, bahkan menjadi fondasi legitimasi kekuasaan. Namanya adalah Babad Tanah Jawi. Namun pertanyaannya sederhana, apakah ia benar-benar kitab sejarah, atau justru sebuah konstruksi politik yang dibungkus sastra? Kita tidak akan menyerang tradisi, kita akan mengujinya. Karena sejarah bukan soal keyakinan, sejarah adalah soal bukti. Kerajaan Majapahit runtuh sekitar akhir abad ke-15 ketika pusat kekuasaannya melemah dan konfigurasi politik Jawa berubah drastis. Namun teks Babad Tanah Jawi, rujukan naratif masa transisi, baru disusun dalam bentuk yang kita kenal sekarang pada abad ke-18 di Keraton Mataram Islam. Artinya, terdapat jarak waktu hampir 300 tahun antara peristiwa yang dikisahkan dan proses penulisannya. Dalam metodologi sejarah modern, jarak ini disebut temporal gap, yakni celah waktu antara waktu kejadian dan waktu didokumentasikannya. Semakin lebar celah ini, semakin besar potensi distorsi. Ingatan kolektif berubah, kepentingan politik bergeser, simbol menggantikan fakta, dan legitimasi kekuasaan seringkali diselipkan dalam narasi masa lalu. Disinilah pertanyaan kritis muncul. Jika kisah itu merekam runtuhnya Majapahit dan lahirnya tatanan baru, di mana catatan primer dari abad ke-15 yang dijadikan rujukan? Apakah ada prasasti sezaman yang menyebut detail peristiwa sebagaimana diceritakan? Adakah arsip istana, dokumen administratif, surat menyurat diplomatik, atau kronik luar negeri yang secara paralel mengonfirmasi alurnya? Hingga kini, tidak ditemukan bukti kuat bahwa penulis Babad Tanah Jawi merujuk pada dokumen abad ke-15 yang masih dapat diverifikasi. Tidak ada kutipan eksplisit dari arsip Majapahit, tidak ada daftar sumber, tidak ada tradisi dokumentasi birokratis yang bisa ditelusuri secara langsung. Sebaliknya, banyak bagian kisahnya memperlihatkan ciri tradisi lisan, pola genealogis yang simbolik, tokoh-tokoh dengan karakter arketipal, peristiwa supranatural, hingga struktur cerita yang mengikuti pola legitimasi dinasti. Narasi tersebut lebih menyerupai konstruksi makna daripada rekonstruksi kronologi. Apakah itu berarti babad ini keliru? Tentu saja tidak. Namun itu berarti kita harus membaca teks tersebut dengan kategori yang tepat. Kita tidak sedang membaca laporan faktual seperti arsip kolonial atau catatan administrasi kerajaan yang disusun segera setelah peristiwa terjadi. Kita sedang membaca karya sastra sejarah, sebuah teks yang berfungsi membangun identitas, meneguhkan legitimasi, dan merajut kesinambungan simbolik antara masa lalu dan masa kini. Ia adalah cermin ingatan kolektif yang memadukan fakta, tafsir, mitos, dan kepentingan politik dalam satu narasi besar. Dan justru disitulah nilainya, bukan sebagai kronologi presisi, melainkan sebagai dokumen tentang bagaimana suatu masyarakat memilih untuk mengingat masa lalunya. Babad Tanah Jawi bukanlah karya seorang sejarawan modern yang bekerja dengan metode kritik sumber, verifikasi arsip, dan penanggalan presisi. Ia disusun oleh pujangga keraton, figur intelektual istana yang hidup dan bekerja dalam orbit kekuasaan. Dan disitulah kunci pembacaannya. Pujangga dalam tradisi Jawa klasik bukan sekadar penulis cerita. Mereka adalah arsitek memori kolektif. Tugas mereka bukan hanya mencatat, tetapi merumuskan makna. Mereka menjaga legitimasi, membangun citra ideal raja, menyusun silsilah, dan mengukuhkan kewibawaan politik melalui bahasa simbolik yang halus namun efektif. Kita harus jujur pada konteks sejarahnya. Abad ke-18 bukanlah masa yang stabil. Itu adalah periode konsolidasi dan fragmentasi kekuasaan dalam tubuh Kesultanan Mataram. Setelah konflik internal, perang suksesi, dan intervensi kolonial VOC, otoritas politik Mataram mengalami tekanan besar. Kerajaan terbelah, pusat kekuasaan bergeser, dan legitimasi dinasti tidak lagi bisa bergantung semata pada kekuatan militer. Dalam politik Jawa klasik, legitimasi tidak hanya dibangun dengan pedang, tetapi dengan garis keturunan. Kekuasaan yang kuat adalah kekuasaan yang memiliki asal-usul agung. Seorang raja tidak cukup menang dalam perang. Ia harus terhubung dengan masa lalu yang sakral dan bergengsi. Disinilah konsep Trah, Wahyu ke Prabon, dan kesinambungan kosmis memainkan peran sentral. Dan di titik inilah narasi menjadi alat politik yang sangat strategis. Beberapa versi Babad Tanah Jawi secara eksplisit menghubungkan penguasa Mataram dengan Trah Majapahit.
kerajaan besar yang melambangkan kejayaan. Dengan mengaitkan diri pada Majapahit, Mataram tidak hanya mengklaim garis keturunan biologis, tetapi juga warisan simbolik, kontinuitas kekuasaan Jawa dari era Hindu-Buddha ke era Islam. Secara politik, ini cerdas. Secara historiografis, ini problematis. Pertanyaannya menjadi tajam. Apakah hubungan genealogis itu merupakan fakta sejarah yang ditopang dokumen primer? Ataukah ia adalah konstruksi genealogis, sebuah rekayasa simbolik untuk memperkuat posisi dinasti dalam situasi politik yang rapuh? Dalam tradisi historiografi modern, kita membedakan antara recorded past dan usable past. Recorded past berupaya merekam apa yang terjadi. Usable past membangun masa lalu yang berguna bagi masa kini. Babad lebih cenderung disebut usable past karena membangun masa lalu yang berguna bagi masa kini. Itu bukan berarti ia tidak bernilai sejarah. Justru sebaliknya, ia sangat berharga, bukan terutama sebagai sumber kronologi abad ke-15, melainkan sebagai cermin kebutuhan politik abad ke-18. Ia memberitahu kita bukan hanya tentang apa yang diyakini terjadi, tetapi tentang apa yang perlu diyakini agar kekuasaan tetap sah. Dengan demikian, membaca Babad Tanah Jawi bukan sekadar membaca kisah runtuhnya Majapahit atau bangkitnya Mataram. Kita sedang membaca proses produksi legitimasi. Kita sedang menyaksikan bagaimana sejarah ditulis bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk menata masa depan. Dan disitulah letak kompleksitasnya, antara sejarah sebagai peristiwa dan sejarah sebagai strategi. Kita memiliki naskah lain yang lebih dekat dengan zamannya. Misalnya, Negara Kertagama, ditulis abad ke-14, sezaman dengan puncak Majapahit. Kita juga memiliki naskah Jawa kuno seperti Tantu Panggelaran. Sumber-sumber ini lebih tua daripada Babad Tanah Jawi. Dalam metodologi sejarah, sumber yang lebih dekat dengan peristiwa memiliki bobot lebih tinggi. Ketika terjadi perbedaan narasi, sejarawan akan menguji mana yang paling dekat dengan zamannya, mana yang memiliki bukti arkeologis, mana yang didukung prasasti. Dan disinilah Babad Tanah Jawi seringkali tidak memiliki pijakan kuat. Menariknya, Babad Tanah Jawi dicetak ulang besar-besaran oleh W.L. Oldhoff pada tahun 1941 di masa kolonial. Mengapa kolonial tertarik melestarikan teks ini? Apakah murni akademik atau ada strategi politik identitas? Kolonial Belanda memahami satu hal. Mengendalikan narasi sejarah berarti mengendalikan kesadaran kolektif. Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban tunggal, tapi layak untuk direnungkan. Masalah terbesar bukan pada keberadaan Babad. Masalah muncul ketika teks sastra dianggap sebagai fakta historis absolut. Ketika mitologi budaya diperlakukan sebagai arsip negara. Babad Tanah Jawi tetap penting. Ia adalah dokumen budaya. Ia menunjukkan bagaimana elite Jawa abad ke-18 memahami dirinya. Namun ia tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu-satunya sumber sejarah. Sejarah yang sehat adalah sejarah yang diuji silang. Jika ingin memahami Nusantara lama, bandingkan sumber, baca prasasti, baca naskah Jawa kuno, baca penelitian arkeologi, baca jurnal modern. Sejarah bukan soal membela golongan, bukan soal membenarkan tradisi, bukan pula soal menyerang kepercayaan. Ia soal metode. Dan metode selalu bertanya, di mana buktinya? Apakah Babad Tanah Jawi sesat? Tidak sesederhana itu. Ia adalah produk zamannya. Ia adalah karya sastra politik. Ia adalah refleksi ideologi keraton. Namun menjadikannya sebagai kebenaran historis tanpa kritik adalah kesalahan metodologis. Sejarah tidak meminta kita untuk percaya. Sejarah meminta kita untuk berpikir. Dan mungkin pertanyaan terpenting bukanlah, apakah Anda percaya Babad Tanah Jawi? Tetapi, apakah Anda sudah membacanya dengan kritis? Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Gubris TV untuk kisah-kisah menarik lainnya.